Gara-gara bikini. Setelah selesai sarapan, Anidia dan yang lainnya duduk di tepi pantai. Anidia bergabung dengan sahabatnya, begitu juga dengan Alvano. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Lisa khawatir. "Ya, semalam aku mimpi buruk lagi, tapi ada Alvano yang menenangkanku." Lisa sudah tahu trauma Anidia dulu. "Apa kau menceritakan tentang kejadian waktu itu?" Anidia menggeleng. Dia tidak ingin Alvano marah saat mengetahui kejadian waktu itu. Dia sudah tahu gimana marahnya Alvano. "Apa kau membawa bikini waktu itu?" bisik Pipit pada Anidia. Lisa langsung tertawa. "Kalian ngomongin apa sih? Kok gue dicuekin?" Zira kesel. Mereka seperti tidak menganggapnya ada. Cup. Jangan ngambek Zira manis." Tawa Pipit pecah saat mengatakan itu. Nyebelin, Zira benar-benar kesal sama mereka semua. Padahal kan dia juga teman mereka. "Kamu jangan peruliin Pipit. Dia memang gitu orangnya." Lisa mencoba membujuk Zira. Biar bagaimanapun mereka sudah menjadi teman. Meski tidak sedekat mereka bertiga. "Ayo kita ganti bajunya." Pipit bangun dari sana untuk berganti bajunya. Diikuti oleh Anidia dan yang lainnya. "Mau kemana, baby?" Alvano langsung bangun saat melihat kekasihnya pergi dari sana. "Aku mau ganti baju dulu." Alvano mengangguk. Mereka segera pergi dari sana. "Kamu bawa bikini kemarin kan?" Pipit masih penasaran melihat reaksi Alvano saat melihat Anidia memakai bikini super seksi itu. "Ya, tapi Alvano melarangku untuk pakai di depan laki-laki lain. Kalian tahu sendiri gimana dia." Alvano memang melarang Anidia untuk memakai bikini itu. "Kamu harus pakai Anidia." Aku penasaran lihat reaksi Alvano gimana. Pasti dia akan menghukummu." "Kamu suka kalau dia hukum aku?" Anidia kesal dengan tingkah sahabatnya yang satu ini. "Aku yakin Alvano gak akan memberi hukuman yang berat." "Tenang aja. Kita juga pakai bikini. Ya kan?" Lisa dan Zira mengangguk. Akhirnya Anidia menuruti permintaan mereka. Anidia mengambil bikininya dan menganti di kamar sahabatnya. Setelah mereka selesai, mereka segera keluar dari sana. "Aku gak yakin sama pakaian ini. Pasti Alvano akan marah-marah." "Kamu tenang aja. Kita akan selalu ada buat lo." Zira juga penasaran sama reaksi CL-nya. Dia juga memakai bikini yang sempat dibelikan oleh Pipit. Karena waktu itu Zira tidak ikut, jadi Pipit memilih bikini yang sama seksinya sama mereka. "Ayo." Mereka menggenggam tangan satu sama lain. Mereka sebenarnya tidak masalah ingin memakai apapun. Tapi saat mengingat gimana posesifnya Alvano pada Anidia, dia jadi khawatir. Tapi Pipit yakin kalau Alvano tidak akan menyakiti kekasih cantiknya itu. Sebelum sampai ke depan para lelaki yang duduk di atas pasir itu, Anidia terlebih dulu menarik nafasnya dalam-dalam. Alvano yang sedang berbicara dengan sahabatnya langsung terpaku saat melihat Anidia sudah berada di hadapannya. Tepatnya menuju laut, bukan berdiri di hadapan mereka. Semua laki-laki yang melihat itu langsung meneguk ludahnya kasar, terutama Petir. "Tutup matamu sialan!" Alvano langsung menutup mata Petir dengan tangannya. "Lepasin gue. Ngapain sih lo halangin pandangan gue dari ciptaan yang begitu sempurna itu?" Petir tidak mau kalah. Dia melepaskan tangan Alvano dari matanya. Alvano langsung berlari ke arah Anidia. "Apa yang kau lakukan, baby? Aku sudah menyuruhmu untuk tidak memakai pakaian seperti ini di depan orang lain." Alvano benar-benar sangat emosi. Dia menahan sekuat tenaga agar tidak kasar dengan wanitanya. "Tapi mereka semua memakai bikini. Masa aku pakai daster sih?" Wajah Anidia langsung terlihat menggemaskan. Alvano sudah memakai kemeja yang tadi dilepaskan ke tubuh gadisnya. "Tetap aja nggak bisa. Hanya aku yang bisa melihat tubuh kamu. Yang lain nggak boleh." Anidia memperlihatkan wajah gemasnya di hadapan Alvano. "Aku nggak mau ganti lagi." Anidia menggeleng kepala. Alvano benar-benar gemas dengan tingkah gadis kecilnya itu. "Baiklah, ayo." Alvano langsung mengangkat Anidia menuju ke dalam air. "Ahi, apa yang kau lakukan, Al?" teriak Anidia saat Alvano langsung terjun ke dalam air tanpa mengatakan apapun. Sahabat Anidia yang melihat itu langsung tertawa. "Benarkan apa kata gue tadi? Alvano tidak akan menyakiti kekasihnya apalagi cuma gara-gara bikini itu." Pipit benar. Alvano tidak akan marah gara-gara hal seperti itu. Apa yang kalian tunggu? Ini kesempatan emas kita untuk menangkap ikan. Petir langsung berlari dari sana.
menuju tempat semua orang berenang. Jordan dan Samuel juga tidak mau ketinggalan. Kapan lagi mereka bisa dekat dengan wanita? Ngapain si lo di sini? Teriak Pipit. Dia benar-benar kesal saat tiba-tiba petir nongol di sampingnya. Tanpa rasa bersalah petir hanya cengar-cengir. Emang siapa yang larang aku buat berenang? Kan gak ada larangan sama sekali di sini. Jadi suka-suka gue lah. Petir memutari tubuh seksi Pipit. Dasar pria gila, Pipit tidak peduli lagi dengan keberadaan pria yang menurutnya gila itu. Lama-lama juga si gila ini bakal jadi suami lo, gumam petir. Tapi masih bisa dengar oleh Pipit. Ngomong apa tadi? Suami. Mimpi. Mending gue nggak nikah daripada punya suami kayak ulat bulu. Ejek Pipit. Bukan tersinggung petir malah ketawa terbahak-bahak. Gak apa-apa ulat bulu, yang penting bisa memuaskan. Petir tidak mau kalah. Terserah lo deh. Pipit benar-benar malas bicara sama orang gila. Akhirnya dia meninggalkan petir dengan wajah yang masih tertawa. Dasar gila, gumam Pipit. Sementara Samuel dan Zira juga sama seperti Pipit dan petir tadi. Mereka juga selalu bertengkar saat bertemu. Kamu gak bisa ya? Ngomong baik-baik sama aku. Ucap Samuel kesal. Ngapain? Orang paman bukan siapa-siapa saya. Bisa nggak panggil saya dengan panggilan nama? Jangan pakai paman-paman. Kesal Samuel. Suka-suka aku dong paman. Mau panggil paman, om atau apapun itu. Ya suka-suka aku lah. Mulut-mulut aku, Samuel benar-benar dibuat kesal sama gadis satu ini. Ini semua gara kekasih majikannya itu. Kalau bukan Anidia yang mengatakan jika Samuel pamannya, pasti Zira tidak akan memanggilnya seperti itu. Sementara Jordan dan Lisa hanya tersenyum. Mereka tidak berbicara, dan juga tidak bercanda seperti Anidia dan Alvano. Lisa hanya tersenyum, begitu juga dengan Jordan. Jordan beri guna menghilangkan kegugupannya. Kamu kerja di mana sekarang? Akhirnya, Jordan mengeluarkan suaranya. Di supermarket dekat dengan kontrakan. Jawab Lisa tak kalah gugupnya. Kenapa aku jadi gugup gini sih? Biasa juga gak batin Jordan. Kenapa gak kerja di tempat Anidia bekerja? Aku gak mungkin diterima. Karena aku juga masih kuliah. Jelas Lisa. Kenapa gak dicoba aja? Aku akan mengatakan pada Alvano nantinya. Agar kalian bisa terus bersama. Lisa langsung melihat ke arah Jordan. Aku akan bicara dengan Pipit terlebih dahulu. Lisa sedikit tersenyum. Dia benar-benar senang saat dekat dengan Jordan. Meski dia pernah pacaran, tapi dia tidak segugup itu sebelumnya. Mereka semua sudah seperti pasangan pada umumnya. Meski cuma Anidia dan Alvano yang benar-benar memiliki hubungan. Lihatlah mereka. Sepertinya sebentar lagi akan memiliki pasangan masing-masing. Tunjuk Anidia pada sahabat-sahabatnya. Jangan pedulikan mereka. Kau harus tanggung jawab. Anidia menyergit bingung. Apa? Anidia tidak tahu maksud Alvano. Kau sudah membangunkan singa yang sedang tidur. Bisik Alvano tepat di telinga Anidia. Anidia langsung melotot. Dia bisa merasakan sesuatu mengeras di bawah sana mengenai perutnya. Ke-62, pulang. Dasar pria tua mesum kamu, kesal Anidia. Alvano terkekeh melihat tingkah lucu gadis kecilnya itu. Sebenarnya Alvano Junior sudah dari tadi minta dibebaskan. Tapi Alvano tidak ingin membuat kekasihnya itu kesal. Jadi dia bertahan. Tapi saat ini dia benar-benar sudah tidak bisa bertahan. Apalagi saat melihat Anidia yang begitu seksi. Kau mau kemana? Anidia berontak saat Alvano menggendongnya. Kalau kau tidak mau, aku akan melakukannya di sini, di depan mereka semua. Anidia langsung menggeleng. Dia melihat sahabatnya yang masih asik bermain, sementara dia harus pergi. Padahal Anidia belum puas bermain. Akhirnya mereka kembali, matahari juga sudah berada di tengah kepala mereka. Para sahabatnya juga ikut keluar dari air. Aku udahan dulu ya, ucap Lisa pada Jordan. Jordan mengangguk. Aku juga akan keluar, sudah sangat panas di sini. Akhirnya mereka semua keluar. 1 jam kemudian mereka sudah berada di ruang makan siang. Hanya Anidia dan Alvano yang belum turun. Dasar bajingan itu, selalu saja membuat kita menunggu lama. Kesal petir. Sudah 1 jam tapi Alvano belum turun. Pasti dia sedang menyerang Anidia habis-habis. Ya biarin aja. Orang dia bos di sini. Jadi ya terserah dialah. Pipit masih berdiri di samping Lisa. Dia baru turun.
Mereka akan menyiapkan makan siang buat para laki-laki. Siapa yang ngomong ya? Kok kayak ada suara orang? Tapi gak kelihatan. Apa jangan-jangan di sini ada setan ya? Petir sengaja bikin Pipit emosi. Setan-setan. Gue kekik baru tahu rasa lo, geram Pipit. Nanti giliran dicekik balik minta ampun ledek, Petir. Ya, ada yang bicara sama setan. Setelah mengatakan itu Pipit tertawa terbahak-bahak. Sementara Petir kesalnya bukan main. Kalian bisa diam gak kesal Jordan? Dari tadi sahabatnya gak bisa diam. Idih, lo sirik karena gak ada teman ngobrol. Hei siapa juga yang mau ngobrol Melo? Orang lo ngomong sendirian dari tadi. Bukan Jordan yang jawab tapi Pipit. Dasar burung Pipit. Gak capek apa lo terus-terus berkicau? Hei Petir, ngapain lo siang-siang bolong gini nongol? Gak mendung juga. Pipit pura-pura melihat cuaca yang sangat cerah di luaran sana. Hahaha. Tawa Zira pecah saat mendengar Pipit berhasil mengejek Petir. Samuel yang masih berdiri samping Jordan terkejut saat mendengar tawa gadis barbar yang ada di dekatnya. Sementara Jordan dan Lisa hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah sahabatnya. Dasar perempuan barbar. Bisa nggak sih tawanya jangan kayak setan. Sekarang giliran Samuel yang bersuara. Ngapa om? Sakit telinga. Zira kembali tertawa melihat wajah kesal Samuel. Apa ada sesuatu yang aku lewatkan? Tanya Anidia yang tiba-tiba muncul bersama Alvano. Ya, kau melewatkan banyak sekali. Ucapan Petir terpotong. Ya Anidia, kau jangan dekat-dekat dengannya. Nanti disambar. Anidia bingung dengan perkataan Pipit. Dia menoleh ke arah tuanangannya. Alvano dengan wajah dinginnya hanya acuh saja. Tidak terlalu peduli dengan candaan mereka. Ayo kita makan dulu baby. Kau pasti sangat lelah. Alvano langsung menuju meja makan. Anidia menurut. Dia duduk di sebelah Alvano seperti biasanya. Dasar burung Pipit gumam Petir. Dia tidak berani bersuara lagi. Melihat tatapan tajam Alvano membuat dia merinding. Kenapa leher kamu merah-merah gitu En? Apa kau alergi sesuatu? Tanya Zira polos. Saat melihat ada bercak merah-merah keunguan di leher putih Anidia. Wajah Anidia langsung merah merona. Dia menutupi merah tersebut dengan rambutnya. Belum selesai Anidia menjawabnya. Kamu bodoh atau apa sih? Gerutu Samuel di samping Zira. Petir langsung tertawa ngakak. Bisa-bisanya bocah itu tak tahu tanda apa itu. Apa? Zira benar-benar tidak mengerti dengan ucapan Samuel tadi. Dia melihat Anidia yang menunduk malu. Kemudian dia menoleh ke arah CEO-nya. Wajah Zira langsung ketakutan saat melihat wajah dingin Alvano. Apa aku salah bertanya? Tanya Zira tanpa rasa bersalah. Dia benar-benar tidak mengetahui apapun tentang percintaan. Seumur hidupnya dia belum pernah berpacaran. Bisa dibilang dia adalah gadis polos. Gak, kamu gak salah kok. Aku memang ada sedikit alergi. Kemudian Anidia menjawab. Zira menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar takut saat melihat aura Alvano tadi. Ayo makan baby. Jangan pedulikan mereka. Anidia menurut. Dia langsung makan. Setelah satu suapan untuk dirinya dia juga menyuapi Alvano seperti biasanya. Benar-benar bodoh sekali batin Samuel. Tidak habis pikir ada wanita sepolos Zira di tahun modern ini. Lisa dan Pipit menggeleng. Hilang satu muncul satu lagi. Kemarin Anidia yang polos. Sekarang Zira. Benar-benar memusingkan. Setelah selesai makan siang. Pipit, Lisa dan Zira membereskan piring-piring kotor. Anidia hendak membantu tapi Alvano melarangnya. Kita akan kembali nanti sore. Semua terdiam. Para laki-laki sudah tahu gimana sibuknya bos mereka. Jadi mereka semua mengangguk. Biasanya juga gak pernah liburan. Apalagi nginap. Semenjak ada Anidia hidup mereka juga sedikit lebih rileks dari sebelumnya. Padahal aku masih pengen di sini. Gumam Zira kecil, tapi masih kedengaran sama yang lain. Tinggal aja di sini. Kita semua akan pulang. Kau dan Samuel akan tinggal di sini. Ucap Petir tanpa dosa. Enak aja, dia aja yang tinggal. Ngapain harus sama aku? Lagian dia yang menginginkan itu. Kesal Samuel. Siapa juga yang mau tinggal sama paman? Jawab Zira tak kalah kesal. Tapi dia tidak bicara terlalu keras. Dia masih takut sama Alvano. Udah kalian gak capek apa berdebat terus? Lisa kemudian menengahi mereka semua. Jordan tersenyum melihat sikap dewasa Lisa.
Sangat menarik Jordan melihat ke arah Alvano. Tatapan matanya seolah bicara. Apa Alvano segera melingkarkan tangannya pada pinggang ramping Anidia. Ayo kita jalan-jalan sebentar. Mereka lalu berkeliling di sekitar Panthause. Mereka yang ada di sana juga ikut-ikut Anne. Meski tidak mengikuti Alvano dan Anidia. Apa kau suka tempat ini? Ya, aku sangat suka. Tapi... Anidia menoleh ke arah Alvano. Alvano masih menunggu perkataan selanjutnya dari kekasihnya itu. Kenapa? Alvano benar-benar penasaran. Dia tidak sabar ingin tahu apa yang Anidia sembunyikan darinya. Gak ada. Cuma aku sedikit takut sih kalau cuma sendirian. Bohong Anidia. Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan kekasihku sendirian di sini. Nanti kita akan memiliki banyak anak. Aku juga akan menempatkan para anak buahku di sini beserta pelayan. Apa kau masih juga ketakutan? Mungkin tidak lagi. Emang kamu mau punya anak berapa? Anidia terkekeh geli saat menanyakan itu. Aku ingin memiliki 12 anak. 6 perempuan 6 laki. Jawab Alvano tanpa bersalah. Kamu mau bikin aku mati ya, kesal Anidia. Kenapa mati? Kan kita akan merawatnya sama-sama nantinya. Jelas Alvano. Tapi Anidia menggeleng. Gak, aku gak mau 12. Aku maunya 2 aja. 1 laki-laki 1 perempuan. Itu lebih baik. Gak, aku gak setuju. Baiklah kalau gitu 6 aja. 3 laki 3 perempuan gimana? Wajah Alvano sangat tampan saat sedang menunggu jawaban tersebut. Nanti aku kelihatan tua. Kamu malah cari yang lain. Wajah Anidia langsung sendu. Gak akan baby. Aku akan selalu mencintaimu. Sampai kapanpun. Alvano benar-benar sangat tulus mengatakan itu semua. Gak, aku gak percaya. Kamu kan banyak uang. Lagian kamu masih tampan dan gagah. Pasti banyak di luar sana yang mau denganmu meski sudah memiliki 6 anak. Jelas Anidia panjang lebar. Aku tidak berminat baby. Percayalah padaku. Sejak bertemu denganmu waktu itu, aku bahkan tidak pernah memikirkan wanita lain selain dirimu. Kau tahu. Aku bahkan hampir tiap hari memikirkanmu. Mana ada waktu untuk wanita lain. Tapi kamu selalu ada waktu untuk meniduri mereka kan? Alvano kalah. Dia benar-benar kalah saat ini. Memang benar perkataan Anidia tadi. Tapi dia melakukan itu juga sebelum bertemu kembali dengannya. Pernah sekali bersama Natasha saat sudah bertemu dengan Anidia. Tapi tetap aja, bayangan Anidia yang selalu ada di dalam benaknya. Kau diam kan? Berarti benarkan apa yang aku katakan tadi? Anidia benar-benar kesal sama Alvano. Aku ngaku aku salah baby. Aku minta maaf. Tapi aku melakukan itu semua tidak ada rasa sama sekali. Aku juga tidak pernah melakukan hubungan dengan mereka lebih dari 1 kali. Jelas Alvano. Saat aku melakukan itu, bayangan gadis kecilku selalu terbayang. Percayalah baby. Lanjut Alvano lagi. Dengan Natasha. Anidia penasaran. Apa Alvano sering melakukannya dengan sahabat masa kecilnya itu? Aku pernah melakukan beberapa kali. Tapi sungguh aku tidak punya rasa sama sekali terhadapnya. Berarti dia spesial di hidupmu kan? Anidia sangat sensitif akhir-akhir ini. Gak baby, kalau dia spesial, aku tidak mungkin menjualnya. Alvano hilang kendali. Dia tidak menyadari perkataannya barusan. Apa? Menjualnya? Maksud kamu? Alvano menatap wajah Anidia. Kemudian dia baru menyadari kesalahannya itu. Ya, aku menjualnya. Terpaksa Alvano mengakuinya. Tidak mau wanitanya terus-terus memikirkan hubungannya dengan Natasha. Kenapa? Apa dia melakukan kesalahan? Anidia benar-benar penasaran. Dia tidak tahu apa yang Natasha lakukan terhadapnya malam itu. Ceritanya panjang baby. Jangan bahas dia lagi. Mending kita kembali. Sebentar lagi kita akan pulang. Akhirnya Anidia mengangguk. Mereka langsung kembali. Alvano mengenggong Anidia. Mereka bercerita sambil berlari. Ketawa dan lainnya mereka sangat bahagia. Apalagi Alvano. Dia sangat berbeda sekarang. Semenjak bertemu kembali dengan wanita masa kecilnya, dia menjadi orang yang lebih ceria. 63.